أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي بنعمة الله تتم الصالحات والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Bapak Ibu jemaah Masjid Al-Jihad yang insyaallah kita semua pada pagi hari ini selalu mendapatkan lindungan, limpahan rahmat dan selalu diliputi oleh petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur kepada Allah kita ucapkan dan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini kita sama-sama dapat kembali menunaikan kewajiban kita, yaitu melaksanakan ibadah salat subuh secara berjamaah. Nikmat yang luar biasa besar yang itu tidak semua Allah berikan nikmat itu, ya. Karena tentu dari sekian banyak hamba-hamba Allah yang terpilih adalah kita. Ya. Maka kalau tidak Allah kemudian memudahkan langkah kita, meringankan tenaga kita, meluangkan waktu kita dan memudahkan, ya, mengikhlaskan niat kita, maka sulit bagi kita untuk sampai ke rumah Allah ini. Karena itu adalah kekuatan dari iman dan Islam yang Allah tanamkan di hati kita. Maka selalulah berdoa kepada Allah, minta kepada Allah dalam tiap-tiap hajat dan niat kita yang kita mintakan kepada Allah agar selalu hidayah, petunjuk itu selalu mengiringi kehidupan langkah kita. Karena inilah yang mahal, karena inilah yang akan kita bawa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi sebagai qudwah hasanah, contoh terbaik dan teladan yang harus kita ikuti. Dan itu juga merupakan perintah Allah di dalam Al-Qur'an agar selalu tiap-tiap kehidupan kita, tiap-tiap aktivitasnya, tiap-tiap ibadah yang kita kerjakan semuanya harus bermuara dari satu contoh, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Qul, katakanlah Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, jika kamu mengaku cinta kepada Allah. Cinta kepada Allah, ngakunya kita cinta, ya. Ngakunya kita ingin menjadi hamba yang soleh, hamba yang baik, hamba yang ingin nanti ketemu Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam Al-Qur'an surah Al-Kahfi ayat 110, faman kana yarju liqa'a rabbih, ya. Faman kana, dan siapa kana yarju, yang berharap ingin bertemu kepada Allah, liqa'a rabbih, ya, liqa itu bertemu, ya. Jadi tulisan terakhir Ustaz Arifin Ilham ketika beliau di rumah sakit itu, liqa Allah, ya, ingin bertemu kepada Allah. Jadi kita harus selalu ada keinginan agar kita bisa berjumpa dengan Allah. Syaratnya falyamal amalan salihah, maka hendaklah mereka beramal saleh, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, dan tidak mensekutukan dengan sesuatu pun. Itu bukti pengakuan bahwa kita cinta. Anak cinta kepada orang tuanya, maka walaupun di mana jauh dia merantau, di mana dia jauh menuntut ilmu, selalu ingin kembali ke tempat orang tuanya. Sama dengan kita, ya. Kalau kita masih rindu orang tua kita yang hari ini mungkin tidak lagi bersama-sama dengan kita pada alam yang berbeda, maka bukti cinta kita, perbanyak doa. Doakan orang tua kita. Itulah yang mereka tunggu, itulah yang mereka inginkan.
itulah yang mereka selalu cita-citakan di sana. Ibadah nggak bisa lagi, amal itulah, ya. Dari kita inilah, ya kan, anak-anak yang soleh dan solehah. Pak Ustadz kami kan lar tuh, iya tuh kan gini, dulu kan anak-anak. Begitu juga cinta, ngaku cinta kepada Allah. Syaratnya kata Allah, fattabi'uni, maka ikuti aku. Di sini kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga yuhibbukumullah, Allah pun akan cinta kepada kita. Cintanya berbalas, cinta akan kembali kepada kita lagi, ya. Tidak ada kebaikan kecuali Allah subhanahu wa ta'ala akan mengembalikan kebaikan itu kepada kita. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Bukan hanya cinta yang Allah berikan kepada kita, tapi Allah berikan ampunan. Dosa begitu banyak, kadang silap kata kita ngobrol, terbawa kawan sebelah, terbawa tetangga, ya. Dari obrolan-obrolan kita lah dosa puluh, maka selalulah kita bangun, ya, kecintaan kita kepada Allah dengan mengikuti Rasulullah SAW, sehingga dosa-dosa ini Allah ampuni. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Bapak Ibu, pertemuan kajian pada pagi hari ini cukup lama, ya. Kalau bagi saya di sini sudah beberapa pekan pas, ya, namanya pekannya di jadwal, ya, pekannya di jadwal di 3 dan ke-4. Sering benturan dari kepentingan ustadz yang lain atau juga kepentingan kami pribadi, gitu kan. Ya, alhamdulillah pada pagi hari ini kita sama-sama dapat bertatap muka, bermuajahah kembali di pekan ketiga pada Sabtu hari ini, ya. Bapak dan Ibu, ya, sepanjang belum, ya jarang karena waktunya banget terbatas pertemuan kita, ya telah banyak ternyata ahli-ahli ilmu kita yang telah mendahului kita, ya. Dari bulan Januari, kan, kemarin di Februari, banyak ulama, banyak ustadz, ya, banyak kiai yang telah mendahului kita, yang mereka adalah para ahli ilmu. Disebutkan, ya, kalau ahli ilmu meninggal, ya, ini artinya satu kesedihan di atas kesedihan, Pak, ya. Kesedihan di atas kesedihan. Karena bukan orangnya yang meninggal, ya kan? Bukan hanya orangnya yang meninggalkan kita, yang mati, tapi juga ilmunya dibawa pergi, Bu. Tidak sebentar untuk menggantinya, ya. Mungkin bisa butuh 20, 50 atau 100 tahun, ya, atau 200, 300 tahun, ya. Contoh ketika Salahuddin Al-Ayyubi, Bapak dan Ibu, itu menaklukkan Palestina pada abad ke-6 Hijriah, ya. Pada tahun 600-an beliau menaklukkan Palestina, mengusir kaum salibis untuk mengembalikan Palestina ke tangan kaum muslimin, mengembalikan Masjidil Aqsa. Satu cita-cita yang luar biasa yang selalu dibangun dengan niat yang tekad, kan? Dengan ilmu yang luar biasa, dengan kesolehan tingkat tinggi, gitu kan. Setelah dibebaskan, ya, selesai, Rasul masih ada, ya, masih ada iming-iming dari Rasulullah, ya kan, ya nggak ramalan ke Rasulullah menyampaikan, ya. Artinya tunggu saja waktunya, gitu kan. Hadir seorang pemuda kemudian yang berkeinginan, ya bahasanya mewujudkan, bukan hanya ketika pemuda ini, tapi ya sebelum itu juga, ya. Tapi jarak yang begitu panjang dari abad ke-6 sampai abad ke-9 Hijriah. Dari penaklukan Palestina itu abad ke-6, ya, Hijriah, dan penaklukan Konstantinopel yang dijanjikan oleh Rasulullah itu terjadi pada abad ke-9. 300 tahun lamanya dimunculkan kembali orang hebat. Panjang apa tidak?
sangat panjang. Indonesia merdeka belum 1 abad, ya. Indonesia merdeka belum 1 abad. Artinya proses pergantian Allah memunculkan para ahli ilmu itu, ya, satu proses panjang, ya. Kesedihan di atas kesedihan. Maka dahulu kalau sahabat ada yang meninggal, ya, sahabat yang lain berkata, hari ini telah dimakamkan, ya, telah dikuburkan, ya, ilmu yang banyak. Inilah kesedihan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ganti yang lebih baik, ya kan, dan yang lebih banyak. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu, ya, menjadi fenomena perjalanan dari kehidupan kita, dari pendidikan kita, ya, Ustaz Kurniawan sering menyampaikan tentang teori pendidikan dari buku Al-Ghazali, ya. Kita kembali kepada Al-Qur'annya, ya, kepada Al-Qur'annya. Ini biar kita memberikan motivasi lebih untuk diri kita dan juga untuk generasi kita, ya. Anak kita, ya kan, cucu kita, itu kan. Kita menginformasikan ke anak biar anak menyampaikan ke anaknya, ya. Tujuan yang dibangun dalam pendidikan, Bapak dan Ibu, Quran di surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 itu adalah ayat yang pertama kali turun. Sepakat. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ayat ini, ya, pintu pembukanya, kalimat pembukanya menggunakan kata Iqra, bacalah. Artinya kita, ya, itu dituntut untuk belajar, dituntut untuk mengerti, dituntut untuk paham pintunya dengan bisa membaca. Itu jendelanya. Jadi ilmu harus memang dikuasai. Fattabi'uni, ngikut Rasul, tapi kalau nggak ada ilmunya gimana? Kemana Pak Ustadz? Ya cari ilmunya. Dengan siapa belajarnya? Ya cari orang-orang yang ahli ilmu, ya. Ya alhamdulillah, ya kan. Share sedikit kita, ya. Ini kalau masalah ngejar ilmu nampaknya ibu-ibu, Pak, ya. Ibu-ibu yang duluan gitu kan. Di Al-Kausar dulu, ya, ibu-ibu banyak ngaji. Bapak ada juga, ya kan, tapi nggak setengahnya gini. Alhamdulillah 2 pekan, jadi sudah 4 pekan. Ini pekan kelima, ya, pekan kelima Ustadz Fajri El Bengkulani, ya kan, di PKN di belakang sini kan. Alhamdulillah saya juga menjadi muridnya, ya. Ibu-ibu lagi yang ada di situ kan. Lah, ibu jemaah kita pula di sini kan. Bapak-bapaknya belum ketemu, kapan lah minta ngaji ke Ustadz Fajri ini? Karena yang nak imam bapak-bapak itu kan. Ada ibu-ibu, udah Pak minggir, bapak nggak mau belajar ngaji, biar apa yang imam. Tidak ada kan? Tetap bapak-bapak itu apa adanya. Apa adanya, belajarlah, ya. Ustadznya datang dari Bengkulu ke Curup. Ini potensi, ya kan? Belajar, ya. Jangan kemudian kita, oh nggak ada imam lagi, sudah saya maju. Saya kenapa? Saya biasa imam. Imam itu bukan yang biasa, tetapi imam itu bacaan yang terbaik, ya kan? Makhrajnya yang terbaik, ya kan? Ilmu Qur'annya yang terbaik, hafalannya yang terbanyak, gitu kan? Jadi bapak dan ibu kalau sudah belajar, ya biasanya kalau sudah belajar Quran, mikir lagi Pak jadi imam kalau banyak salahnya. Wah, berarti yang kemarin ini ya imam nekat namanya, imam nekat, ya. Jadi harapannya di Al-Jihad ini, ya buatlah bapak dan ibu. Kita kan kalau muazin tetapnya ada gitu, ya. Cari imam, ya, imam yang mungkin yang muda, gitu kan, yang suaranya enak, ya kan, baca Qurannya baik, ya kan, hafalan Qurannya sempurna, masya Allah. Ya, makin semangat kita datang ke masjid, Bu. Ya Bu, ya. Saat Fajri kalau kesini suruh imam di sini. Beliau kalau Sabtu pagi ini habis subuh datangnya. Sudah 4 minggu saya belum kedengaran suaranya itu imam itu kan, ya. Jadi alhamdulillah ini ilmu yang datangi kita ke kota ini, jangan sampai tidak dimanfaatkan. Setelah kami ngobrol panjang bapak dan ibu ke Ustadz Fajri, rupanya kami seperguruan ke beliau. Sama-sama kami itu di Darul Hufaz, di Darul Hufaz Lampung.
Beliau sampai 2003, saya masuk 2005 pertengahan gitu kan. Jadi nggak ketemu dari teman-teman yang senior, ya ketemu juga. Ilmu Qur'annya juga dari sana gitu kan. Alhamdulillah. Inilah kita sama-sama belajar, ya, digali. Ya, kita kembali bahwa Iqra, ilmu itu harus dicari. Ustadznya datang, di mana tempatnya? Belajarlah. Ya. Nggak apa-apa bapak-bapak ini buat halaqah, ya. Jamaah al-jihad yang kan banyak nih, pengurus bisa, mana yang biasa imam, nggak usah lah semuanya misalnya kan. Yang biasa maju-maju imam atau kita ajai 1, 2, 3, ada 5 orang datang dengan Ustaz Fajri, ya, belajar dengan beliau, insyaallah, ya. Inilah agar ilmu yang kita peroleh benar-benar ilmu yang pas, ya, yang sahih, yang sanadnya jelas gitu kan. Kita kembali bahwa Iqra itu jendelanya. Tujuannya di mana ilmu itu? Bismi rabbikal ladzi khalaq. Disebutkan bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan menyebut nama Rabbmu. Ya. Bahwa tujuan pendidikan yang dibangun, ya, apapun itu mereknya, apapun itu tingkatannya, baik yang TK sampai yang profesor, ya, adalah ilmu yang itu mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi percuma ilmunya banyak, ngajinya, nelitinya sudah panjang lebar, tapi sholat ke masjid malah malas. Kenapa nggak ke masjid? Sedang buat penelitian. Nah, kalau yang satu sedang buat skripsi Pak Ustadz, sibuk nian, sehingga nggak ke masjid, kan salah jadinya. Kenapa nggak ke masjid? Wah, disertasi ini apa tesis ya kalau S2, ya. Sedang ngurus tesis Pak Ustadz. Ini kalau nggak lulus bahaya ini. Bisa nggak IPK 4,0 ini, kira-kira begitu. Tapi azan abai, azan lalu saja, azan lewat saja. Yang azan terserahlah, itu kan, yang dia sibuk. Untuk apa ilmu dibangun seperti itu? Sama anak S3 juga sama, sibuk ngerjakan disertasinya, kuliahnya online, ya kan? Perguruan tinggi ternama, yang ngajar profesor segala macam. Panggilan Allah tidak terpenuhi. Inilah kesalahan kita, ya. Inilah ilmu yang salah dari tujuan yang diinginkan. Kalau ilmu ingin dibangun, ingin dicapai, ingin diperbanyak, maka semakin banyak dan tinggi ilmu yang kita miliki, maka kita harus semakin dekat kepada Allah. Bapak dan Ibu, ya, pembuka dari Al-Quran yaitu suratul Fatihah, ya. Suratul Fatihah dibuka dengan Bismillahirrahmanirrahim, ya. Al-Fatihah ini, ya, Al-Fatihah ini satu-satunya surah itu yang turun 2 kali, Bapak dan Ibu, ya. Satu-satunya surah yang turun 2 kali. Satu di Makkah, satu di Madinah. Tidak menjadi surah yang pertama turun, tapi termasuk generasi awal, kira-kira begitu, di awal. Kelima apa keenam ini surah Al-Fatihah ini. Dan satu-satunya surah, ya, yang kemudian yang Al-Quran itu memuji, ya kan? Al-Quran itu memujinya, ya. Dalam surah Al-Hijr disebutkan sebagai sab'am minal mathani, sab'am minal mathani, 7 ayat yang diulang-ulang, ya. Apa Ustaz ini konteks ilmu dengan Allah kemudian Al-Fatihah, ya. Kenapa? Pengenalan Allah itu harus kembali ke pangkalnya, Bu, ya. Kenapa Al-Fatihah itu di depan posisinya, ya. Sebanyak apapun yang kita baca dalam sholat kita, Bapak dan Ibu, sepanjang apapun mungkin kita sholat, nak sholat sunnah, habis isya kami nak sholat sunnah, nak kami panjang bacanya sampai subuh, baca Al-Baqarah sampai Anas, ya. Al-Fatihahnya ketinggalan, bukan ketinggalan, memang nggak dibaca, kan panjang tuh, ya. Menurut jumhur yang sahih, ya, sholatnya tidak diterima, walaupun lah panjang, ayatnya lah banyak, menurut hadis banyaklah pahalanya nih, kira-kira. Tapi kalau tidak diikutkan Al-Fatihah, maka tidak sahlah sholatnya.
kan berlaku sebaliknya. Rakaat pertama Al-Fatihah, surahnya Al-Fatihah lagi, rakaat keduanya Al-Fatihah. Al-Fatihah itu yang dibaca. Sah apa tidak sholatnya? Sholatnya sah. Itulah dahsyatnya Al-Fatihah nih. Akhirnya begitu. Ya. Kenapa? Karena isi Al-Quran dari Al-Baqarah sampai An-Nas itu terhimpun di surah Al-Fatihah. Jadi kalau mau kenal Allah, ya, kenal Allah, perdalam surah Al-Fatihah ini. Ya. Dari ayat 1 sampai ayat 4-nya di situ menunjukkan. Ya. Disebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Siapa Allah yang harus dikenal ketika ilmu itu didalami? Ya. Ilmu bertambah. Kemudian untuk mengenal Allah, maka agar kenal kepada Allah kembali ke suratul Fatihah. Allah itu Ar-Rahman, ya. Asal katanya itu rahmat, ya. Yang Allah Ar-Rahman yang telah menurunkan Al-Quran, Al-Quran diturunkan kepada Nabi yang itu juga berlaku keseluruhan, ya. Kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang itu untuk semua alam. Karena Allah siapa? Lillahi Rabbil Alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku diutus, kata Rasulullah, itu tidak untuk kaum ini saja, tapi untuk seluruh alam, ya. Benar, Al-Quran itu turunnya di tanah Arab, benar, bukan di Curug, Pak. Pasti itu. Dengan bahasa Arab, ya. Kenapa? Ya memang dengan bahasa Arab, ya. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum taqilun. Quran itu memang diturunkan dalam bahasa Arab. Di negeri Arab, ya, di tengah-tengah suku Arab, yaitu suku Quraisy, ya. Tapi, tapinya. Apakah kemudian Al-Quran hanya berbicara tentang bagaimana kondisi Arab? Kan tidak, ya. Al-Quran berbicara tentang sungai-sungai. Al-Quran berbicara tentang pepohonan. Al-Quran berbicara tentang kondisi yang itu sama sekali sulit ditemukan di Arab ini, kan. Kalau berbicara pepohonan, berbicara tumbuh-tumbuhan, maka itu lebih pintar orang Curug menjelaskan itu timbang orang Arab. Nah, itu menunjukkan bahwa Quran itu rahmatan lil alamin. Benar bahasa Arab, iya, sepakat. Tapi bukan hanya untuk orang Arab. Nah, jadi Bismillah, kenal Allah. Allah itu, ya, Ar-Rahmanir Rahim. Satu sifat yang Allah sendiri melabelinya, dan itu diletakkan pada sifat yang pertama, ya. Kalau ibu bapak hafal Asmaul Husna, ya, maka akan ketemu Wallahu alladzi la ilaha illa huwa rahmanur rahim, ya. Rahman dan Rahim. Baru masuk nanti Al-Malikul Qudus, As-Salam, Al-Mu'minun, terus sampai 99. Walillahil asmaul husna fada'uhu biha. Jangan hanya sekedar dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Kalau minta doa, kalau kita berdoa kepada Allah, Allah memerintahkan kepada kita doanya itu sebut nama Allah, ya. Minta rezeki, ya Razak, banyak. Minta pemeliharaan, ya Hafidh, ya. Minta kasih sayang bertambah, ya Rahman, ya Rahim. Minta dulu sebut nama-nama Allah. Jadi dengan kenal kita, dengan tujuan keilmuan tadi yang memang mengharuskan anak-anak kita sendiri, ya, harus lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi jangan sampai pendidikan ini yang dibangun hari ini, ya, meletihkan, melelahkan, tidak menenangkan, tidak menenteramkan, ya. Harusnya kan menenteramkan kalau tujuannya untuk Allah. Kalau pendidikan itu untuk Allah, tidak ada orang kemudian yang stres menghadapi ujian, Pak, ya. Nggak ada ujian akhir stres. Ujian semester aja stres, ya. Ujian naik-naikan kelas sudah pusing, ya. Padahal pendidikan yang diajarkan, ilmu yang diajarkan, ya. Ilmu yang ingin diberikan, tapi membuat anak-anak pusing. Nggak anaknya yang pusing, orang tuanya pusing. Tidak usah ujian, PR nggak dikerjakan, makbaknya sibuk.
Daring di sini, mbaknya di kantor, emaknya di rumah. Ya nggak bisa nih kirim soalnya ke bapaknya. Emaknya lah mentok, bapaknya pusing juga. Apalagi anaknya, mbak aja nggak tahu isinya. Ini kan hari daring itu kemarin. Kan itu yang buat pusing. Lempar ke mak, lempar ke mbak. Nggak ada. Oh, kalau kawannya mana? Yang di ITB, yang di WIBO. Kok pendidikan begitu, gitu kan? Ya. Kok pendidikan membuat pusing? Hilang karakter pendidikan yang harusnya pendidikan itu membuat tenang, membuat nyaman, membuat tentram. Ya. Kenapa? Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Kalau memang pendidikan itu untuk mengenal Allah, ya, artinya setiap langkah dan tahapannya itu membuat tenang. Tenang anaknya, tenang ustazahnya, tenang orang tuanya, dan tenang lingkungan. Kenapa? Tadi di awal kan saya sebutkan, kita ini pendidikan memang didesainnya untuk ya seperti ini Bapak dan Ibu. Ya. Tidak diinginkan kita nak maju gitu. Ya. Tuh kalau ada banyak perdebatan, nantilah dulu. Kita kembali dulu ke konsepnya, ke konsep pendidikan yang diinginkan Al-Quran. Ya. Pendidikan yang diinginkan Al-Quran. Kenapa dulu? Ya, sejarah kan mencatat luar biasa. Ya. Romawi luar biasa dulu sebagai negara adidayanya. Persia juga sama. Mekah, Arab Saudi, ya Mekah ya. Ya. Sebagai satu kota yang tertinggal, ya kan? Yang banyak kriminal. Ya. Pokoknya segala bentuk kejahatan ada di situ. Dan bukan sekadar kejahatan saja. Ya, mungkin kejahatan level tinggi ya, level tertinggi ada di sana. Ya. Masyarakat yang nggak jelas juntrungnya, ya, tapi kemudian menutupi kebesaran peradaban Romawi dan Persia, ya. Tanpa melakukan studi banding, Bapak dan Ibu, ya, tanpa melakukan studi banding, tanpa melakukan kerjasama, tukaran pelajar, nggak ada, ya. Jadi mendadak satu kota yang terbelakang kemudian muncul satu peradaban yang luar biasa yang itu menutupi peradaban Persia dan Romawi. Kita kan hari ini kan begitu, ya. Kalau ingin maju, ya kan, oh mungkin kita harus tukaran pelajar. Ya. Panggil dosennya atau mahasiswanya datang ke sini, mahasiswa kita kirim ke sana. Hari ini kan begitu kerjasamanya. Lah mentok, ya. Kenapa? Sejarah Islam itu nggak dibaca. Kalaupun pelajaran Islam, pelajaran sejarah peradaban Islam itu dipelajari, itu satu yang tidak menyenangkan. Hanya menghafal tahun-tahun, hanya menghafal tempat, hanya menghafal kondisi, tanpa menggali apa mutiara hikmah yang ada di balik sejarah itu. Kenapa? Kalau belajar sejarah Islam itu dipelajari dengan benar, maka kita tidak butuh motivator, Bapak dan Ibu. Hari ini suruh belajar anak-anak SMP, SMA. Kalau di kita ini mungkin karena jarang ini ya, motivator itu ya. Itu kalau di tempat-tempat luar, ya, di kota-kota besar didatangkan. Untuk apa? Ngasih motivasi anak-anak supaya belajar. Itu sebenarnya anak kan memang usia belajar. Ya. Kalau belajar sejarahnya, itu mereka nggak butuh motivasi. Ya. Kenapa? Ingin apa? Ingin sejarah apa? Ya. Dari peradaban Islam ini yang luar biasa. Sampai Superman pun ada di sejarah Islam. Superman, manusia super, benar-benar super, bukan Superman ecek-ecek, bukan. Manusia super. Nanti dikenal dengan Allah Akbar. Lupa saya namanya, ya. Seorang nggak sahabat, sudah generasi tabiin ke bawah, ya. Ini orang manusia super, Bu. Ya. Jadi ketika dinasti Umayyah kemudian kembali berganti ke dinasti Abbasiyah, ya. Itu ada satu sosok anak muda umur 19 tahun, masih keturunan juga dengan khalifah, ya. Yang ini katanya berbahaya kalau dibiarkan, ya. Sehingga anak ini harus dibunuh gitu. Karena mengetahui nyawanya terancam, ya. Maka dia lari dari Baghdad, dari Damaskus di Suriah itu ke Mesir, Bu. Ya. Jalan kaki.
Ini tipikal orang hebat dalam Islam. Ya, manusia super tadi. Itu lari dari Suriah ke Mesir. Tidak sampai di Mesir, kemudian dia jalan kembali Mesir di ujung Afrika paling utara ke ujung barat Afrika. Ya. Lari dari Mesir, kemudian pergi ke Maroko. Maroko itu disebut dengan Maghrib ya. Kalau di Arab itu disebut dengan Maghrib Maroko. Negeri paling barat itu. Mesir di ala paling barat itu Maroko. Ya. Itu jaraknya luar biasa, Bu. Dari satu benua ke benua yang lain. Ya. Kemudian masih umur 19 tahun Bapak dan Ibu. Kemudian pergi nyembrangi Selat Gibraltar sekarang disebutnya. Ya. Itu pergi ke Andalusia. Ke Andalusia. Nggak butuh waktu lama, 25 tahun Pak. 25 tahun usianya di Andalusia. Itu sudah jadi pemimpin di sana. Hanya 4 tahun dari pelarian yang luar biasa menjadi pemimpin di Andalusia. Apa lupa namanya, nanti kalau di pertemuan berikutnya saya sebutkan. Seorang pemuda Islam, ya kan, yang hanya dengan waktu 4 tahun, ya bagaimana caranya? Ini yang perlu digali. Ya. Ini yang harus memberikan motivasi anak muda, memberikan anak muda. Kok bisa ke satu negara, ke satu tempat baru, kemudian tidak butuh waktu lama, kemudian bisa jadi pemimpin. Ya. Memang karakternya adalah karakter pemimpin. Jadi di Islam itu Bapak dan Ibu, ada orang-orang yang memang super cerdas. Ya. Orang-orang yang dilahirkan memang ya punya bakat cerdas, gitu kan. Ya. Satu diantaranya itu ada Amr bin As. Amr bin As ini orang cerdas luar biasa. Ya. Kalau orang cerdas itu kasih tahu dimintai solusi, jawabannya ini, gitu kan. Ini jawabannya. Nah, dulu ketika masa Umar bin Khattab, Khalifah Umar bin Khattab itu ada wabah taun namanya. Sampai gubernurnya di sana, gubernurnya itu juga meninggal karena wabah. Ya corona inilah katakan gitu kalau kita corona gitu ya. Menyelesaikan wabah corona ini. Ini kan kita nggak mau belajar sejarahnya. Jadi sehingga hari ini corona itu berlarut-larut, ya. Corona itu berlarut-larut. Ya. Dulu ada wabah yang begituan. Jadi di gubernur di Irak kalau tidak salah, itu wabah itu luar biasa. Kemudian sampai gubernurnya juga mati. Siapa yang bisa dikirimkan? Kemudian Umar bin Khattab, ya Khalifah Umar bin Khattab mengutus Amr bin As. Ya. Gak butuh waktu lama buat menyelesaikan wabah yang asal pagi kena, sore meninggal. Sore kena, paginya mati. Ya. Jadi karenanya orang cerdas luar biasa, datang ke sana cuman butuh waktu 3 hari menyelesaikannya. 3 hari menyelesaikan wabah luar biasa. Apa katanya? Ya. Yang masih hidup tolong berpencar. Ya. Tidak ada yang bersatu, pergi ke gunung-gunung, semuanya berpisah, gitu kan. Tinggalkan kota. Ya. Dan nggak boleh keluar. Ya. Ya bahasa kita sebenarnya di lockdown lah, gitu ya. Ya. Di stop lah. Tapi ketika di awal se-Indonesia nah di lockdown Bapak dan Ibu 270 juta penduduk Indonesia pakai makan apa? Habis APBN Mbak, Bu. Kenapa? Karena terlanjur. Banyak mengabaikan. Ya, ini masalahnya kita hari ini. Ya. Nah, tapi sudahlah, nampaknya corona sudah akrab dengan kita, ya kan? Sudah jinak dengan kita. Kenapa? Buktinya, alhamdulillah, karpet al-jihad sudah dibentang. Nah, itu namanya itu. Sudah bersahabat, ya kan? Nah, sudah jinak dengan kita, insya Allah, ya. Ya, kita anggap aja nanti flu biasa, gitu kan. Walaupun, wah beritanya mengajar sudah, biarkanlah itu, Bu. Ya, kita kembali kepada Allah. Ya, ikuti saja petunjuk Allah. Ya, ikuti aja, ya. Cara-cara Rasulullah SAW. Ya sudah, kita aja agama ini. Ya. Jadi kematian ya kapan saja pun akan datang. Ya. Tadi kemudian jangan sombong. Wah, ambu nggak mempan corona aja usah. Ya. Tapi yang kita laksanakan aktivitas tetap kita jalankan. Baik Bapak dan Ibu. Jadi kembali kita bahwa anak-anak kita yang kita arahkan pendidikannya, cucu-cucu kita adalah memastikan bahwa dia harus kenal Allah. Dan ini menginformasikan juga kepada ibu sekalian, bapak sekalian, ya doakan kita, doakan kami, ya di Al-Kausar. Ya ini selalu, ya karena sudah lama nggak minta doa, selalu minta doa, gitu kan. Alhamdulillah dari progres ya dari bapak dan ibu, sumbangan yang hari ini, asrama kita kemarin sudah selesai ngedak lantai 2-nya bapak dan ibu. Insya Allah anak-anak kita, ini pesantren memang sengaja kita tidak buka pendaftaran, tidak kita umumkan untuk pendaftaran Bu. Ya.
Dan itu pun kami sudah inden beberapa yang menunggu santri-santri ini selesai untuk kelas 6 untuk masuk pesantren, ya. Kenapa? Karena kalau di-sharekan, ya, dipublikasikan, tempatnya tidak mencukupi, Pak, ya, tidak memadai. Jadi inginnya di lingkungan kita dulu. Memang kalau dia ingin anaknya jadi penghafal Quran, ingin belajar Quran, ngerti Quran, dia akan chat langsung, gitu kan. Ya, sehingga ini yang kita data. Nah, tapi di samping itu kita di RA dan SDTQ kita insya Allah itu tahun ini kita buka. Sekali lagi kita mohon doa kepada ibu sekalian, bapak sekalian, semoga niat-niat kita, ya, upaya kita untuk membuat generasi yang paham Quran, yang nggak belajarnya Ustaz, iya memang Ustaz, payah belajar tuh ini kan, lidah tuh lalu lurus, payah nak dibengok ke kanan ke kiri, ya, itu Bu lah rasakan kan. Tapi alhamdulillah masih mau juga belajar itu kan, ya. Nah, kalau anak-anak insya Allah lidahnya masih mudah dibentuk, ya, menyebutkan huruf dha, menyebutkan ra. Huruf ra aja kita payah nyebutkan. Aja yang betul ra. Mana ada ra? Ra. Ah, sebutkanlah ra, ya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Ah, sebutkanlah sa misalnya. Manalah Ustaz, di manalah letak lidahnya? Ah, itu belajar yang panjang. Kalau ibu umur 50 tahun, 6 tahun, Ustaz Fajri belajarnya ini 6 tahun. Saya sebutkan. Saya pesantren itu SMP sampai SMA 6 tahun, Pak. Dan itu kalau keluar juga ke pesantren, ngajarkan Quran juga. Artinya memurojaah itu, ya. Enggak bisa umur kita yang sudah singkat ini memperbaiki huruf yang sudah kebiasaan beku gitu kan. Ya. Yang geraknya itu sudah enggak lincah lagi. Tapi masih lincah Pak Ustaz. Untuk apa? Ceritakan orang lain. Nah, ini yang salah nih. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan, ya. Lincahlah lidah kita untuk menyebutkan huruf-huruf Al-Quran. Ya, kita siapkan generasi itu. Alhamdulillah. Jadi kalau yang TK tahun ini target kita 1 juz kayaknya nggak tercapai, tapi sudah hampir 2/3 juz 30 di anak-anak TK Al Kausar selesai insyaallah. Kalau SD-nya memang agak ekstrim dikit Bu. Kau Ustaz kok bohong-bohongan banyak. Kami aja yang buat ini targetnya nggak banyak, nggak selesai. Tapi insyaallah mohon doa. Karena akan kita atur strateginya dan caranya bagaimana anak SD di Al Kausar itu bisa selesai 30 juz tanpa mondok. Minimal target kami itu 10 juz mereka di SD minimal insyaallah. Jadi mohon doanya, ya. Kalau ragu ibu, doakan aja kepada Allah kan. Nah, semoga sehat, ya kan. Allah meluruskan niat kita. Niat kita adalah niat untuk kebaikan insyaallah. Baik, itu saja mungkin kajian kita pada subuh yang berbahagia ini, subuh pagi ini. Semoga subuh ini adalah subuh yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allah selalu memudahkan langkah kita, niat kita untuk selalu melaksanakan kebaikan-kebaikan dalam kehidupan kita. Kepada Allah semua mohon ampun, kepada kita semua mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.